I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom umat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah ayat 12 sampai 14, bagaimana tujuan atau akhir hidup seorang muda. Mari kita buka Alkitab kita. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, memuji dan menyusun banyak pasal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti usah dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah satu kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar bersama-sama. Kiranya saudara-saudari yang mendengarkan boleh diberkati dan boleh menerima sesuatu yang baru, dan kita boleh belajar bersama-sama. Seperti yang kita yakini, saudara-saudari yang terkasih, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang yang berhikmat. Kita yakini yaitu adalah Salomo. Menurut tradisi Yahudi, Salomo menulis Kidung Agung pada waktu masih berusia muda, dan Amsal ia tulis pada waktu dia berusia setengah tua. Dan kitab terakhir ini adalah kitab Pengkhotbah, dia tulis pada tahun-tahun akhir hidupnya. Pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala, hidup yang memuaskan diri, pada akhirnya membuat Salomo kecewa dengan kesenangan dan materialisme sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Kitab Pengkhotbah ini mencatat renungan-renungan sinisnya tentang kesia-siaan dan kehampaan usaha menemukan kebahagiaan hidup, terlepas dari firman dan juga dari Allah. Ia telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, dan kesenangan seksual, semuanya secara melimpah. Namun semuanya itu ia katakan, ia merasa kehampaan yang luar biasa dan kekecewaannya. Kesisian belaka itu yang dia ucapkan dalam teks ini, dalam ayat ini, Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, itulah yang senantiasa kata-kata yang dia ulang untuk menyatakan kekecewaan yang dia alami. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 11 ini, dalam ini kita melihat ada suatu usaha untuk meringkaskan semua kesimpulan-kesimpulan dari pengajarannya, dan suatu penggantian pengarang. Tapi karena nama pengarang itu adalah Pengkhotbah, bagaimanapun juga kita dapat menyimpulkan ini adalah suatu nama samaran, maka itu boleh kita nyatakan sebagai pengarang-pengarang yang melangkah maju dan membuat kata sambutan atas namanya sendiri. Kita boleh membandingkan catatan-catatan yang ia tambahkan pada karya-karyanya sendiri. Tidak ada penggantian perbendaharaan kata. Jadi dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Pengkhotbah itu adalah penulis sendiri dalam ayat ini. Kata-kata berhikmat tentang kebenaran yang berasal dari gembala ilahi itu bertindak. Yang pertama itu adalah usah, yaitu adalah tongkat-tongkat yang tajam yang menyodok kita ke jalan yang benar. Jadi hikmat yang benar adalah ketika membawa kita kepada jalan yang benar. Dan yang kedua itu adalah seperti paku untuk mengamankan kebenaran, menanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita firman Allah. Dengan demikian adalah jauh lebih berharga daripada semua
kitab hikmat karya manusia yang ada di dunia ini. Pengkhotbah 12 ayat 13 ini, saudara yang terkasih, seluruh pengkhotbah ini harus dipahami dengan mengingat ayat penutup ini. Salomo mulai penilaian yang sinis tentang hidup sebagai sia-sia, tetapi di akhir teks ini dia menasihatkan dengan serius tentang di mana makna hidup dapat ditemukan. Takut akan Tuhan adalah kasih kepada Dia dan firman-Nya, serta ketaatan kepada perintah-perintahnya membawa tujuan dan kepuasan yang tidak akan dapat ditemukan dengan cara lain. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 ini, sebagai akhir kata, Salomo mengingatkan kita akan suatu kebenaran yang serius dan abadi. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah atas semua perbuatan yang kita lakukan. Tuhan menilai masing-masing kita. Orang percaya, orang yang tidak percaya akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, baik itu jahat, baik itu buruk, sesuai dengan perbuatannya. Kita tidak akan dibenarkan pada hari penghakiman ketika kita telah mengabaikan atau menolak kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita bisa belajar bersama-sama, saudara yang terkasih. Tujuan utama dalam menulis kitab ini, pengkhotbah menyampaikan semua penyesalan dan kesaksiannya kepada semua orang sebelum ia wafat, terkhususnya kepada kita kaum muda, kaum yang masih menggebu-gebu, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Ia membuktikan untuk selama-lamanya kesia-siaan melandaskan nilai-nilai kehidupan seseorang kepada harta benda dan ambisi pribadi. Sekalipun orang muda harus menikmati masa muda mereka, dikatakan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 adalah lebih penting untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Pengkhotbah 12 ayat 1, dan membulatkan tekad untuk takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Itulah satu-satunya jalan untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dan Allah akan membalas seseorang menurut perbuatan dan tindakan yang dia lakukan semasa hidupnya. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita boleh belajar dari pengalaman hidup Salomo yang dia utarakan dalam kitab Pengkhotbah ini. Betapa sia-sianya kehidupan ketika hanya mencari keuntungan, kesenangan sendiri, menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan. Akan menjadi sia-sia, akan menjadi suatu kehampaan. Tetapi ketika Salomo menyadari hidupnya yang tanpa